Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dulur jejak misteri ID. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Mamang ingin menceritakan sebuah kisah horor, yaitu kisah Dedi, seorang laki-laki yang aktif. Dia mempunyai hobi berolahraga, salah satunya yaitu sepak bola. Nah, si Dedi ketika berolahraga dia malah ketemu dengan hantu ataupun jin yang sangat menyeramkan. Bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Gila nggak tuh? Makanya tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk dulur jejak misteri ID yang punya kisah horor, kisah mistis, dan ingin di-share juga dibagikan, silakan kalian bisa kirim tulisan kalian ke email di bawah ini. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu dong channel ini ya. Subscribe. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita simak kisah horor malam ini selengkapnya. Horor story dimulai. Ayahku bercerita, dulu di kampung ini ada seorang pemuda yang bernama Dedi. Dia adalah pemuda aktif, gesit, dan atletis. Karena hobinya lari pagi dan bermain sepak bola bersama teman-temannya. Suatu minggu pagi, dia terbangun dan bergegas wudhu lalu sholat subuh. Kemudian bersiap memakai baju olahraga untuk lari pagi. Dia sudah memiliki janji dengan sahabatnya Arif. Mereka janjian di sebuah lapangan sepak bola tempat mereka lari pagi dan bermain bola di sana. Singkat cerita, Dedi pun pergi. Jam menunjukkan sekitar pukul 4.30 pagi. Dia berlari kecil menyusuri ganggang pemukiman warga dan jalan desa. Lalu sampailah dia di lapangan sepak bola tersebut. Dia tidak membawa jam tangan. Dia hanya berasumsi waktu itu kurang dari jam 5 pagi karena langit masih tampak gelap. Setelah sampai, Dedi pun masuk ke area lapangan sepak bola itu. Namun, betapa kagetnya dia karena di sana tampak ramai sekali dengan hiruk-pikuk orang-orang yang sedang bermain bola. Dan di sekeliling lapangan terdapat banyak para pedagang yang menjajakan makanan serta minuman. Loh, masih subuh kok udah ada yang main bola? Ramai pula ini pedagang jam segini. Gumamnya keheranan. Dia berpikir tidak wajar bermain bola di luar ruangan dengan kondisi langit yang masih pekat dan penerangan minim kala itu. Dan seumur-umur dia berlari pagi di sana, tidak pernah melihat orang-orang main bola saat subuh dengan pedagang seramai itu. Main bola lumrahnya menjelang sore hari. Yang main pagi pun jarang sekali. Apalagi ini subuh dengan suasana langit masih gelap. Lalu Dedi pun masuk ke area lapangan dan duduk di sebuah bangku yang di sebelahnya ada roda tukang bajigur. Ya, ini adalah minuman khas dari daerah Sunda. "Pesan 1 gelas, Mang," kata si Dedi. Si Mang bajigur hanya mengangguk. Dari tadi dia tidak memperlihatkan wajahnya, hanya membelakangi si Dedi. "Aneh ya, jam segini kok pada main bola?"
Tanya Dedi pada si Mang Bajigur. Si Mang Bajigur memberikan gelas berisi bajigur sembari menunduk, tanpa berbicara sepatah kata pun. Dedi mengaduk-ngaduk bajigurnya dengan sendok sambil matanya melihat ke tengah-tengah lapangan sepak bola. Sesekali Dedi tersenyum karena keluar kata-kata kasar dalam bahasa Sunda dari mulut para pemain bola. Sambil tangannya tak lepas mengaduk-ngaduk bajigur tersebut. Namun, betapa kagetnya Dedi ketika ia hendak meneguk bajigurnya. Ternyata bajigur yang hendak ia minum lebih mirip air comberan atau air campuran tanah merah yang tidak ada aroma khas bajigur. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. "Mang, kok bau bangkai ya?" tanya si Dedi. Tapi tetap tidak digubris oleh tukang bajigur itu. Dedi kesal karena dari tadi ini orang tak menjawab satupun pertanyaannya. Si Mang Bajigur sedari tadi hanya membelakangi sambil merapihkan dagangannya. "Mang, kok diem aja sih?" Dedi mulai tersinggung. Dan tiba-tiba si Mang Bajigur itu berbalik badan. "Itu bau saya," ucapnya dengan suara yang berat. Dan ketika Dedi lihat, wajah tukang bajigur itu hancur dan menyeramkan. Rupanya bau bangkai itu berasal dari wajah hancur tukang bajigur yang terlihat membusuk dan dipenuhi belatung-belatung yang sangat menjijikkan. Dedi lari tunggang-langgang menjauh dan melemparkan gelas bajigurnya. Dedi berlari dan terus berlari sambil matanya melirik ke arah tengah lapangan bola. Dan astaga, dia melihat dirinya dan teman-temannya, termasuk Arif, tengah bermain bola. Dia melihat makhluk yang menyerupai dirinya sedang berlari, menggocek bola dan berteriak-teriak dalam bahasa Sunda, lengkap dengan baju olahraga merah kesayangannya. Persis seperti suasana permainan bola Dedi dan kawan-kawannya sore hari kemarin. Dedi makin ketakutan dan terus berlari, hingga akhirnya dia berhenti di sebuah tempat jualan kacang rebus. Dia duduk di bangku tukang kacang rebus sambil meminta izin. "Mang, ikut duduk sebentar di sini ya," sambil ngos-ngosan pinta si Dedi. "Silahkan Jang," kata tukang kacang sambil tersenyum ramah. "Kenapa Jang? Kayak lihat setan gitu?" tanya pedagang kacang rebus itu kepada Dedi. Anu Mang, saya tadi habis lihat hantu tukang bajigur," ucap Dedi dan disambut dengan senyuman tukang kacang rebus. "Kok aneh ya, jam segini ada yang main bola dan salah seorang pemainnya kok mirip saya?" Dedi bertanya-tanya. "Di sini memang sering terjadi kejadian aneh Jang," kata si Mang tukang kacang rebus menakut-nakuti. Dedi mengatur napas dan merasa heran kenapa langit kok masih saja gelap. Dan si Arif sedari tadi tak muncul-muncul. Padahal pikirnya waktu itu sudah lebih dari jam 5 pagi. Lama rasanya Dedi mengobrol dengan tukang kacang itu. Dan tiba-tiba bau busuk itu tercium kembali. Persis bau bangkai tukang bajigur. "Mang, kok rasanya bau bangkai ya?" "Ah, enggak kok Jang. Tadi saya ngeri lihat wajah tukang bajigur yang rusak banget. Dan baunya itu mirip sama bau yang tercium sekarang,"
kata Dedi bergidik. Dan tiba-tiba suara si tukang kacang rebus berubah menjadi berat. "Rusakna jika kieu teu jang," ucap si Mang tukang kacang rebus. Tiba-tiba saja wajah tukang kacang rebus itu berubah rusak dan kemudian mendekatkan wajahnya persis di depan muka Dedi, disertai bau bangkai busuk yang sangat menyengat sampai Dedi pun mau muntah. "Astagfirullah!" Dedi berteriak. Kemudian dia berlari sekuat tenaga menjauh keluar dari area lapangan. Dedi berlari terponggoh dan tidak sengaja menabrak seorang gadis cantik berambut panjang di pintu gerbang. Si gadis pun marah dan bertanya, "Kenapa Aa? Kok kayak yang ketakutan gitu? Sakit nih ketabrak," kata si gadis berambut panjang setengah marah. "Maaf Neng, saya terburu-buru," kata Dedi. "Memangnya ada apa Aa?" tanya si gadis lagi. "Aa, tadi lihat setan berwajah hancur Neng," timpal si Dedi. Aa ada-ada saja. Nih Neng baru aja mau masuk lapangan," timpal si gadis. "Memangnya Neng mau apa?" tanya si Dedi penasaran. "Lari pagi lah, sambil liatin orang main bola," ujar si gadis sambil tersenyum menggoda. Rasa kelelakian Dedi mulai menyeruak dan timbullah rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, nama Neng siapa?" tanya Dedi. "Nama saya Sari Aa," kata gadis tersebut sambil menyodorkan tangannya yang putih dan mulus. "Oh, saya Dedi," jawab Dedi sambil ngos-ngosan. Singkat cerita, mereka berdua mengobrol di bawah pohon di luar area lapangan. Gadis itu cantik sekali, walaupun kala itu hanya diterangi cahaya bulan sisa tadi malam yang remang-remang. Sebetulnya Dedi bingung kenapa bulan masih saja nampak, tidak juga berganti dengan matahari. Dan dia juga heran kok ada gadis cantik lari pagi sendirian. Apa dia tidak takut? "Neng, asli mana?" tanya si Dedi. "Asli sini Aa," timpahnya manja. "Sering kesini ya? Tapi Aa nggak pernah sekalipun lihat Neng," tanya Dedi kebingungan sambil menggoda. "Mungkin belum waktunya Aa," jawab si gadis sambil tersenyum. Dedi semakin bernafsu dan mulai berani memegang tangan si gadis. Sementara si gadis hanya tersenyum manis. Dedi seketika lupa dengan kejadian mengerikan yang tadi dia alami. Namun tiba-tiba semerbak bau bangkai tercium kembali. Hati Dedi pun mulai gundah dan takut. Seketika bulu kuduknya semua berdiri, merinding rasanya sampai ke ubun-ubun. Jangan-jangan gadis ini juga hantu, batin Dedi berkata. Dedi perlahan melepaskan tangan gadis itu dan mulai beranjak dari tempat duduknya sambil ketakutan. "Aa, mau kemana?" tanya si gadis. "Aa mau pulang Neng," jawab Dedi takut. "Aa, wajah hantu yang rusak tadi seperti Neng gak?" tanya si gadis sambil tertawa cekikikan ala kuntilanak. Gigi Dedi gemeretak mendengar si gadis berkata demikian. Dan benar saja,
Wajah cantiknya kini berubah menjadi buruk rupa. Hantu! Dedi berteriak dan berlari kencang menjauh. Bau bangkai kian menyeruak dan terdengar tawa si gadis menggema seperti mengikutinya. Dedi pun lari sekencang-kencangnya sampai Dedi memelankan langkahnya karena dia mulai lemas dan lunglai. Matanya berkunang-kunang. Dan tibalah seorang bapak tua menangkap tubuh Dedi yang ambruk di pinggir jalan yang sepi itu. "Ujang siapa?" tanya bapak tua itu. Dedi pak, saya tadi lihat hantu di lapangan bola sampai 3 kali. Ampun, tobat pak, jawab Dedi sambil menangis. Dedi bercerita kalau dia lagi dikejar-kejar hantu. Dedi sebetulnya khawatir si bapak tua itu hantu juga. Tapi tampaknya Dedi mulai mantap bahwa bapak itu bukan hantu. "Ikut bapak aja ke rumah yuk. Kebetulan bapak pulang kerja habis lembur," tawar bapak tua itu. Dedi mengangguk dengan wajah yang pucat pasi. Rumah bapak tua itu tidak jauh dari kawasan sepak bola. Lalu diberilah Dedi segelas air putih hangat. "Di sini memang sering kejadian adanya penampakan hantu, Jang," kata bapak itu. Si bapak kemudian bercerita bahwa dulu hantu-hantu tersebut adalah para supporter bola yang berbondong-bondong ingin menonton tim kesayangan mereka yang akan bertanding di luar kota. Tim sepak bola itu sering juga berlatih di lapangan bola tersebut. Namun di perjalanan, bis yang mengangkut mereka jatuh ke jurang, termasuk beberapa pedagang dan gadis cantik yang ditemui tadi. Peristiwa itu terjadi jauh bertahun-tahun sebelum Dedi sering ke lapangan itu. Dedi termangu dan makin lemas ketika dia melihat jam dinding baru saja menunjukkan pukul 1 pagi. Dia beristighfar dan keheranan. Mengapa jam dinding di rumahnya tadi menunjukkan pukul 4.30 pagi? Pantas saja matahari tidak juga terbit dan si Arif tak kunjung datang. Bisa jadi hantu-hantu tersebut memang sudah merencanakan ini, Jang. Lanjut si bapak. Mungkin iya pak, karena saya cukup sering lari pagi di lapangan itu dan bermain bola. Yang gak saya paham tadi, saya melihat pemain bola yang menyerupai wajah saya dan teman-teman saya sedang bermain di tengah lapangan. Tukas Dedi kebingungan. Ya, itulah ulah jin-jin usil, Jak. Mereka mengamati gerak-gerik kalian dan menyerupai kalian layaknya kalian yang sedang bermain bola. Tambah bapak itu lagi. Akhirnya Dedi memohon izin untuk tinggal di tempat bapak itu hingga pagi hari. Setelah itu Dedi sakit hingga 1 minggu lebih dan tidak berani lagi untuk bermain di lapangan bola tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah kisah horor pada malam ini yang bisa Mamang bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan buat kalian dulur jejak misteri ID yang sudah support channel ini dengan cara klik like, share, ataupun subscribe, Mamang ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu. Baiklah, Mamang tutup kisah horor malam ini.
Horror Story ditutup.